Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak di channel Tutor Daring, channel yang selalu memberikan informasi dan pengetahuan seputar dunia pendidikan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar IPA SMK. Nah, kemarin kalian sudah belajar IPA di SMP ataupun di MTS. Nah, sama sepertinya, tapi ini IPA hanya ada di kelas 10 saja. Coba perhatikan, kira-kira kita belajar materi apa ya hari ini? Ini ada orang yang lagi kehujanan. Ini terkait dengan gejala alam. Kemudian di sini ada padang rumput, hewan yang lagi makan, ada juga kejadian longsor. Kemudian perhatikan, ada lagi. Ini kita amati, ada ikan, tumbuhan putri malu. Nah, jika disentuh dia akan menutup daunnya. Ada juga mobil yang bergerak, ada jam yang bergerak, ada juga tumbuhan dan lainnya. Nah, kira-kira ciri-cirinya apa saja ya? Apakah mobil termasuk makhluk hidup? Untuk jawabannya, ini terkait dengan materi hari ini, yaitu tentang gejala alam biotik dan abiotik. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Papa harap setelah mempelajari materi ini, kalian bisa memahami gejala alam biotik dan abiotik beserta contohnya. Oke, lanjut. Gejala alam biotik dan abiotik serta contohnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, alam yang kita tinggali menunjukkan beberapa gejala akibat adanya interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Gejala alam tersebut berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi dua. Kalian tahu? Ya, yaitu gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Apa itu gejala alam biotik dan abiotik? Apa saja contoh gejala alam biotik dan abiotik yang dapat kita amati di sekitar lingkungan kita? Nah, berikut pembahasan lengkap untuk kalian pahami hari ini. Gejala alam biotik dan abiotik. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, di situ ada ikan, ada air, ya, terumbu karang. Nah, sekarang gejala alam itu apa? Ya, gejala alam adalah gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di alam sebagai akibat interaksi antar komponen penyusun ekosistem. Nah, berdasarkan penyebabnya ini, gejala alam dibedakan menjadi dua, yaitu gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu gejala alam biotik. Apa itu gejala alam biotik? Ya, biotik yaitu bio, artinya bios ya, berarti hidup, berarti berkaitan dengan makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kemarin yang sudah kita pelajari? Ya, yang pertama yaitu membutuhkan nutrisi atau memerlukan makanan, ya. Jadi makhluk hidup itu memerlukan makanan untuk menghasilkan energi. Selanjutnya adalah bernapas ya. Terus bereproduksi ya. Ini tujuannya untuk meneruskan keturunannya. Terus tumbuh dan berkembang, bergerak, ya, makhluk hidup juga bergerak. Peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa. Nah, itulah cara mengenal atau membedakan biotik dengan abiotik. Jika memiliki ciri-ciri makhluk hidup, maka tergolong ke dalam biotik ya, makhluk hidup. Setelah mengenal ciri-ciri makhluk hidup atau biotik, maka ada yang tahu apa itu gejala alam biotik? Ya, gejala alam biotik adalah gejala alam berupa peristiwa yang timbul akibat interaksi antar komponen biotik atau makhluk hidup di dalam ekosistem. Nah, kita dapat menemukan contoh gejala alam biotik di lingkungan sekitar kita. Di sini ada tumbuhan, ya. Nah, di sini apa saja contohnya gejala alam yang termasuk ke dalam gejala alam biotik? Ya, yang pertama adalah hama tanaman yang merajalela. Ini adalah salah satu contohnya ya. Nah, hama tanaman yang merajalela di sekitar lingkungan budidaya seperti pada ekosistem sawah, kebun merupakan salah satu contoh dari gejala alam biotik. Ya, selanjutnya adalah
penyebaran virus flu burung. Nah, virus flu burung atau H5N1 muncul akibatnya terjadi mutasi genetik pada berbagai jenis unggas. Dengan perpindahan yang tidak bisa dikendalikan, unggas-unggas yang terinfeksi akan menularkan virus ini pada unggas lainnya di tempat yang baru. Nah, penyebab virus ini bahkan bisa menjangkit pada manusia. Nah, sekarang yang terkenal apa yang sedang kita alami? Ya, yaitu virus COVID-19 ya, atau virus corona. Nah, kita berdoa aja semoga segera berakhir dan kita bisa tatap muka di kelas seperti biasanya. Ya, selanjutnya adalah penyebaran virus HIV. Nah, bahkan virus HIV ini belum ditemukan vaksinnya ya. Nah, ini termasuk ke dalam gejala alam biotik. Akan tetapi, karena kesamaan jumlah kromosom, virus ini akhirnya dapat menjangkit pada manusia. Nah, penyebarannya sangat sulit dikendalikan karena metode penularannya yang sangat bervariasi. Nah, semoga kita terhindar dari yang namanya virus HIV ya. Lanjut, contoh dari gejala alam biotik salah satunya adalah populasi eceng gondok yang membludak. Nah, eceng gondok seperti yang terlihat di gambar ya. Jadi yang dapat berkembang biak dengan mudah terutama pada ekosistem air tawar yang kaya kandungan nitrogen. Ini berpengaruh besar terhadap laju pendangkalan rawa ya. Hal ini bisa disebut dengan peristiwa apa? Eutrofifikasi ya. Oke, contoh berikutnya adalah kepunahan spesies langka. Nah, di sini bisa dilihat ya, beberapa hewan dan tumbuhan ada yang termasuk ke dalam spesies langka. Nah, berbagai jenis tanaman dan hewan langka yang terancam mengalami kepunahan merupakan contoh dari gejala alam biotik. Nah, kejadian ini timbul akibat dari lambatnya laju perkembangbiakan spesies tersebut. Selain itu, faktor perburuan liar semakin meningkatkan dampak dari keadaan ini. Nah, itu tadi adalah gejala alam biotik beserta contohnya. Selanjutnya adalah gejala alam abiotik. Apa itu gejala alam abiotik? Ya, di sini ya sudah terlihat ya di gambar. Gejala alam abiotik itu adalah kebalikan dari gejala alam biotik. Biotik tadi adalah makhluk hidup, sedangkan abiotik itu benda atau tak hidup ya. Jadi, gejala alam abiotik adalah gejala alam berupa peristiwa yang timbul akibat interaksi antar komponen abiotik atau tak hidup dalam suatu ekosistem. Peranan lingkungan biotik dalam mempengaruhi timbulnya gejala alam abiotik bisa dikatakan hampir tidak ada. Kita dapat menemukan banyak contoh gejala alam abiotik di sekitar lingkungan kita. Apa saja contohnya? Ya, yang pertama itu terjadinya gunung meletus. Nah, ini ya, terlihat seperti di gambar. Nah, ini contoh gejala alam abiotik. Yang pertama adalah terjadinya gunung meletus. Nah, gunung meletus merupakan fenomena yang timbul akibat terdorongnya endapan magma berbumi oleh gas bertekanan tinggi di dalam gunung berapi, sehingga dia akan meletus ya. Nah, ini juga contoh dari gejala alam abiotik. Apa ini? Ya, ini adalah terjadinya tsunami. Nah, tsunami ini terjadi akibat pergeseran lempeng batuan bumi di dasar laut ya. Jadi pergeseran lempeng bumi yang kemudian membuka cekungan besar di dasar laut membuat air laut surut. Nah, volume air tadi akan mengisi cekungan tersebut secara cepat sehingga penuh dan menghasilkan sebuah gelombang berkecepatan tinggi. Nah, gelombang ini akan menuju daratan dan pada akhirnya menyebabkan yang namanya tsunami ya. Seperti pada kejadian kemarin di Aceh dan beberapa daerah ya. Nah, terjadinya hujan. Nah, terjadinya hujan ini merupakan gejala alam abiotik juga ya. Nah, hujan juga merupakan contoh dari gejala alam abiotik. Hujan terjadi akibat serangkaian siklus hidrologi yang berulang-ulang. Nah, hujan merupakan presipitasi awan yang dihasilkan dari kondensasi uap air. Hujan membuat kehidupan organisme bumi dapat berlangsung secara seimbang ya. Nah, selanjutnya adalah terjadinya gempa. Nah, ini merupakan contoh dari gejala alam abiotik. Sama seperti tsunami, gempa juga merupakan contoh dari gejala alam abiotik.
Nah, gejala alam ini ditimbulkan karena beberapa penyebab, di antaranya ya, karena pergeseran lempeng bumi, tektonik, letusan gunung berapi juga bisa, vulkanik tadi itu, dan beberapa penyebab lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya gempa. Nah, yang biasa terjadi di sekitar kita juga adalah terjadinya angin ya. Nah, angin terjadi karena interaksi komponen abiotik di alam. Nah, ini adalah termasuk ke dalam contoh dari gejala alam abiotik. Nah, komponen utama yang menyebabkan terjadinya angin adalah perbedaan suhu udara dan tekanan udara. Nah, angin merupakan contoh gejala alam abiotik yang menunjang proses penyerbukan tanaman juga ya, atau biasa disebut dengan apa? Ya, anemogami. Selain itu, angin juga berguna bagi kehidupan organisme lainnya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari gejala alam abiotik ya. Selanjutnya adalah beberapa karakteristik atau sifat gejala alam abiotik. Yang pertama ya dari warna ya, terus ukuran, terus apalagi bau ya, rasa, bentuk dan teksturnya. Ini adalah karakteristik sifat dari gejala alam abiotik. Jadi biotik ini adalah gejala alam yang ditimbulkan oleh makhluk hidup, sedangkan abiotik ini adalah tak hidup. Ya, cukup sekian dulu pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.